Seorang mantan DC yang dipecat dari kantornya membocorkan trik aman galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas trik aman galbay bocoran langsung dari mantan DC pinjol. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang sedang galbay dan mungkin sedang ketakutan terhadap galbay pinjol manapun ya teman-teman semuanya, terutama yang resmi OJK. Di sini saya mau bocorkan juga dan kasih beberapa tipsnya buat teman-teman semuanya. Ini berdasarkan pengalaman dan juga sharing saya sama DC pinjol ini teman-teman. Nah, di sini saya mau bahas, saya bongkar tuntas buat teman-teman semuanya, dan tolong simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip biar teman-teman dapat informasi yang jelas. Oke, yang pertama terlebih dahulu harus kalian tahu, kalian ketika galbay harus kuat mental. Itu triknya. Kalau kalian nggak kuat mentalnya, kalian bakalan gagal. Galbay yang gagal. Ini menjadi yang menarik nih. Nah, kekuatan mental itu menjadi kunci utama ketika kalian mau melakukan galbay. Apapun triknya, apapun caranya, kalau mental kalian nggak kuat, galbay kalian pasti gagal. Kenapa kok bisa seperti itu, Bang? Karena setiap DC itu tugasnya menagih ke nasabah berbagai macam cara. Nah, paling banyak cara yang dilakukan oleh DC adalah menjatuhkan mental kalian. Ketika kalian tidak berani, tidak kuat mentalnya, maka dari situlah kemenangan ada di pinjol, teman-teman. Jadi kan kasusnya seperti ini. DC itu adalah ujung tombak dari pinjol. Karena kalau misalkan DC itu gagal menagih ke nasabah, maka pinjol tersebut bangkrut. Oleh sebab itu, ujung tombak ini dididik, di briefing, terus kemudian selalu musyawarah, selalu ada bimbingan dan yang lain sebagainya. Bahkan ada DC pinjol itu yang setiap pagi itu harus meeting terlebih dahulu, mengagendakan siapa aja yang ditagih, caranya seperti apa, itu ada. Kenapa kok DC selalu di briefing? Bahkan setiap minggunya itu ada, bahkan setiap hari itu selalu ada briefingan, karena DC merupakan ujung tombak dari pinjol itu. Oleh sebab itu DC itu kebanyakan mengancam kalian, meneror kalian agar kalian itu mentalnya kena, mentalnya jatuh. Kok setelah kalian itu mentalnya jatuh, mental kalian itu kena, kalian itu udah stres, kalian depresi, kalian akan berusaha mencari dana talangan. Nah, setelah mencari dana talangan itulah kalian itu bakal membayar hutangnya, dan DC tersebut bisa dikatakan kerjanya berhasil menagih kalian seperti itu. Nah, kalau kalian nggak kuat mentalnya untuk menghadapi teroran dan juga ancaman DC, ya kalian bakal gagal juga untuk melakukan galbay ini, teman-teman ya. Jadi itu pertama, kuat mentalnya. Lalu kemudian yang kedua adalah triknya. Kalau misalkan kalian itu memang sudah nggak kuat mentalnya, karena memang manusia itu mempunyai kadar kekuatan yang berbeda-beda atau rasa takut yang berbeda-beda, ada solusi terbaik. Jangan pernah kalian itu berhubungan dengan DC-nya. Putus kontak kalian dengan pinjol, dengan DC tersebut. Gimana caranya, Bang? Menghapus nomor telepon atau mengganti nomor telepon kalian, mengganti nomor WA kalian, mengganti email kalian, dan reset HP kalian agar kalian itu tidak hancur mentalnya. Karena kan mau menghancurin mental kalian itu melalui telepon, melalui WA, melalui email kan. Kalian itu kan takutnya dari situ. Tahu rasa takut itu hadir karena tekanan dari WA, dari SMS, dari telepon, dari email. Ketika diputus itu semuanya, maka tidak ada lagi yang datang rasa takut itu ya. Kalian kan takut ketika baca chat ancaman, ada telepon teroran dan yang lain sebagainya, kalian takut di situ. Ketika nomor teleponnya diganti, WA-nya diganti, DC itu nggak bisa ngubungin kalian. Akhirnya rasa takut itu tidak ada dalam diri kalian karena tidak dapat ancaman dan juga teroran. Itu solusi yang kedua atau trik yang kedua kalau kalian tidak kuat yang namanya mental kalian seperti itu ya. Lalu kemudian trik yang ketiga adalah bagaimana kita itu mengkondisikan situasi di sekeliling kita atau transparansi terhadap lingkungan kita. Karena banyak banget teman-teman semuanya yang melakukan galbay itu tidak transparan dengan lingkungan sekitar, termasuk di dalamnya kontak daruratnya. Banyak sekali seorang suami ataupun seorang istri itu tidak terbuka terhadap pasangannya ketika melakukan pinjaman. Ada seorang istri yang melakukan pinjaman, kontak daruratnya adalah seorang suaminya. Akhirnya karena dia takut suaminya tahu dia itu melakukan pinjaman, dia melakukan gali lubang tutup lubang. Ataupun sebaliknya, seorang suami melakukan pinjaman online, kontak daruratnya adalah nomor istrinya,
si suami ini takut kalau istrinya itu tahu dia melakukan pinjaman online, akhirnya dia melakukan gali lubang tutup lubang. Itu banyak sekali. Yang ketiga ini yang harus kalian lakukan adalah transparansi terhadap lingkungan sekitar yang dijadikan kontak darurat. Kalau kontak darurat kalian itu adalah orang tua dan juga istri kalian atau suami kalian, kalian terbukalah, jangan malu, jangan gengsi, karena itu untuk memperbaiki ekonomi kalian. Kalau kalian nggak berani terbuka, saya yakin kalian pasti akan melakukan gali lubang tutup lubang terus-menerus. Kalau kontak daruratnya orang tua, konsultasikan dan bicarakan dan transparansikan terhadap permasalahan yang kalian terima, teman-temannya, atau yang sedang kalian hadapi tentang pinjol ini, agar kalian itu tidak lagi cemas ataupun takut terhadap lingkungan sekitar kalian. Kalau kontak daruratnya tangga, ya kalian bilang, Bu, nanti kalau ada yang kontak Ibu, mohon maaf, saya jadikan kontak darurat dan yang lain sebagainya. Kalian harus bilang, dan intinya harus transparan terhadap kontak darurat kalian. Itu kunci 3 ini menjadi kunci pokok trik galbay yang dianjurkan oleh DC Pinjol, teman-teman semuanya. Karena itu memang sudah menjadi bagian yang satu paket. Kalau misalkan salah satunya saja ini tidak dikondisikan, pasti akan gagal ya. Lalu kemudian untuk masalah yang lain itu kalian boleh asalnya untuk yang keempat ini boleh dilakukan, boleh enggak sih. Yang pertama itu masalah yang keempat ini masalah urusan BI checking, jangan pernah dipikirkan juga. Kalau biasa kita galbay ya sudah masuk BI checking dan itu kita harus terima resikonya. Kalau kalian mau pikirin ya percuma juga, karena kalian sudah telat bayar, BI checking kalian itu sudah jelek gitu loh. Jangan pernah memikirkan itu atau bersikap bodoh amat terhadap trik OJK ataupun BI checking ini. 4 hal ini adalah hal yang paling wajib banget kalian lakukan ketika kalian itu galbaynya pengen aman. Trik ini adalah trik yang selalu dibocorkan oleh para DC pinjol atau bocoran langsung dari mantan DC pinjolnya, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa melakukan hal ini agar kalian itu galbaynya itu dengan aman, dengan lebih enjoy lagi. Jangan lagi melakukan gali lubang tutup lubang, karena ketika kalian sudah melakukan gali lubang tutup lubang, sampai kapanpun hutang kalian tidak akan lunas, karena tambah bunganya, tambah biaya administrasinya, pinjaman kalian bukannya semakin kecil dan semakin besar malahan ya teman-teman semuanya. Bukannya malah hutangnya menghilang, tapi harta benda kalian yang menghilang. Hutang akan tetap ada karena bunga yang sangat besar, teman-teman. Oke, saya titip pesan juga pada teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya ya diberikan rezeki yang lancar, diberikan rezeki yang berkah. Ketika teman-teman semuanya mencari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Itu pesan saya dan doa saya kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh bantu like ya.